yang memang bergantung kepada komando imam besarnya. Wow. Ketika ada teriakan Anies presiden, maka disitulah para cebong dan para buzzer-buzzer kepanasan. Kira-kira seperti itu. Dan disusul takbir. Gus Wafi juga menyambut dengan ucapan selamat datang presiden oleh putra Mahmud. Tidak hanya para tokoh, tetapi para ulama bersatu mendukung Anies Baswedan. Hanya satu yang diinginkan para ulama, yaitu adalah umat Islamnya ini adalah bersatu begitu. Menitipkan bahwa Islam ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara itu ya tentu tidak bicara soal politik secara straight ya, secara langsung, tetapi ini adalah simbol ya bahwa Anies dekat dengan kelompok-kelompok GNPF ulama dan lain sebagainya yang para PPP dan GPK sampai repot klarifikasi soal dukungan untuk Anies. Pendukung Anies makin lama makin brutal cara bermain politik. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya narasi sesat yang menyesatkan masyarakat. Forum Kabah Membangun atau FKM menggelar deklarasi dukungan pada Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 di Yogyakarta. Tapi partai PPP serta organisasi sayapnya Gerakan Pemuda Kabah atau GPK menegaskan tidak terlibat dalam upaya tersebut. Ketua Umum GPK Imam Fauzan mengungkapkan, sampai sejauh ini belum mendapatkan arahan dari DPP PPP terkait Pilpres 2024. Karena itu jika dalam deklarasi yang dilangsungkan FKM tersebut, ada masa yang mengatasnamakan GPK dipastikan cuma sebatas oknum dan di luar struktur kepengurusan, GPK sama sekali tidak terlibat termasuk PPP sendiri, hanya oknum-oknum yang membawa nama GPK, tapi kami tidak ada perintah untuk turun ke deklarasi di Jalan Magelang secara struktural tidak apa-apa. PPP juga sama sekali tidak terlibat di sana, katanya. Dia mengatakan terkait arah dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang, GPK mutlak mengikuti setiap keputusan DPP PPP, jadi tidak ada alasan bagi kader PPP untuk mendeklarasikan dukungannya pada calon presiden tertentu. Sementara pimpinan pusat partai hingga kini belum mengambil keputusan, siapa yang didukung GPK itu tergantung siapa yang akan dusung PPP. Kami sami'na wa ta'na dengan keputusan DPP PPP. Dipastikan GPK satu komando mendukung capres yang diusung PPP, katanya. Kalau ada aspirasi dari grassroots, oke saja, tapi kan keputusan sepenuhnya mutlak di DPP. Kami juga sudah menyampaikan aspirasi kok, tapi keputusan DPP apapun itu tetap kami dukung, kata Fauzan. Sementara itu, Ketua DPW DPP DIY Muhammad Yazid mengatakan, DPP sama sekali tidak ada hubungan dengan FKM yang mendeklarasikan dukungan untuk Anies. Dia memberi peringatan pada kubu FKM agar tidak membawa nama PPP dalam setiap kegiatannya. Ini masalah pengusungan, itu kan ranahnya DPP, kami juga akan mengusulkan pada saatnya saat Rakernas atau Rapimnas, tapi bagaimanapun nanti keputusan tetap di tangan DPP, tandasnya. Selain itu ada statement Ketum FKM Habil Marati yang menyebut peluang PPP untuk lolos dari ambang batas parlemen 4% terbuka jika ikut mengusung Anies. Ini sama saja trik marketing palsu, mengingat Nasdem sampai saat ini pun tidak naik elektabilitasnya, malah makin jeblok. Dari hari ke hari, Anies terbukti tidak membawa berkah, lebih tepatnya bawa sial. Mengusung Anies sama saja menuju jurang kekalahan, hanya PKS yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan jika dukung Anies karena tipe pendukung sama persis. Silakan memberi masukan, tapi jangan kemudian seakan ingin membebaskan PPP dari parliamentary threshold, tapi tidak ada kontribusi sama sekali di internal PPP, sama saja omong kosong, katanya. Pendukung Anies apa sih yang tidak berani dilakukan? Apapun akan diklaim seanak jidat. Yang penting Anies kelihatan hebat dan berkualitas. Pemuka agama sudah pernah diseret, sekarang partai lain pun diseret juga. Di media sosial malah lebih sadis, apapun dihalalkan demi menaikkan kualitas Anies. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebohongan, hoaks, dan narasi sesat untuk kepentingan sendiri. Narasi dipelintir sesuka mereka, ibarat membongkar habis mesin mobil lalu berantakan dibiarkan begitu saja. Hidup mereka tampaknya penuh dengan kepalsuan, sama dengan Anies yang hidupnya banyak dipoles agar terlihat megah dan wah di media sosial, tapi kenyataannya malah sebaliknya, penuh drama pencitraan berlebihan, settingan yang sifatnya mesra banget. Pihak lain
harus berhati-hati dengan manuver menggelikan dari pendukung Anies. Jangan sampai ikut terseret oleh narasi mereka kalau keceplosan rasanya sulit dipercaya. Masa berulang kali, mungkin lebih tepat kalau disebut ada koordinasi dan terencana seolah narasi-narasi seperti ini sengaja dibesar-besarkan agar dapat menjadi orang-orang lucu. Intinya jangan mau dibohongi apalagi dibodohi. Oleh propaganda murahan seperti ini mereka sudah kelaparan berat, mau berkuasa sesegera mungkin. Beberapa waktu lalu mantan rektor Kumis tidak sengaja membuat cuitan soal relawan digital. Anies yang diberi pelatihan di hotel sungguh sebuah kebetulan yang sangat pas. Entah pelatihan seperti apa yang mereka terima. Pendukung Anies makin lama makin brutal cara bermain politik. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya narasi sesat yang menyesatkan masyarakat. Forum Kabah Membangun atau FKM menggelar deklarasi dukungan pada Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 di Yogyakarta. Tapi partai PPP serta organisasi sayapnya Gerakan Pemuda Kabah atau GPK menegaskan tidak terlibat dalam acara tersebut. Ketua Umum GPK Imam Fauzan mengungkapkan sampai sejauh ini belum mendapatkan arahan dari DPP PPP terkait Pilpres 2024. Karena itu jika dalam deklarasi yang dilangsungkan FKM tersebut ada massa yang mengatasnamakan GPK, dipastikan cuma sebatas oknum dan di luar struktur kepengurusan. Para PPP dan GPK sampai report klarifikasi soal dukungan untuk Anies. Pendukung Anies makin lama makin brutal cara bermain politik. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya narasi sesat yang menyesatkan masyarakat. Forum Kabah Membangun atau FKM menggelar deklarasi dukungan pada Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 di Yogyakarta. Tapi partai PPP serta organisasi sayapnya Gerakan Pemuda Kabah atau GPK menegaskan tidak terlibat dalam upaya tersebut. Ketua Umum GPK Imam Fauzan mengungkapkan, sampai sejauh ini belum mendapatkan arahan dari DPP PPP terkait Pilpres 2024. Karena itu jika dalam deklarasi yang dilangsungkan FKM tersebut ada massa yang mengatasnamakan GPK dipastikan cuma sebatas oknum dan di luar struktur kepengurusan. GPK sama sekali tidak terlibat termasuk PPP sendiri. Hanya oknum-oknum yang membawa nama GPK, tapi kami tidak ada perintah untuk turun ke deklarasi di Jalan Magelang secara struktural tidak apa-apa. PPP juga sama sekali tidak terlibat di sana katanya. Dia mengatakan terkait arah dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang, GPK mutlak mengikuti setiap keputusan DPP PPP, jadi tidak ada alasan bagi kader PPP untuk mendeklarasikan dukungannya pada calon presiden tertentu. Sementara pimpinan pusat partai hingga kini belum mengambil keputusan. Siapa yang didukung GPK itu tergantung siapa yang akan dusung PPP. Kami sami'na wa ta'na dengan keputusan DPP PPP. Dipastikan GPK satu